termasuk yang belum punya jodoh tapi banyak keinginan. Minta ke Allah, ya Allah, karena yang menciptakan syahwat juga adalah Allah. Tapi kenapa nih saya error, syahwat saya membara sampai lihat pohon juga kunang-kunang. Boleh jadi saudara digigit anjing, baik buruk? Digigit anjing, baik buruk? Sok tahu. Kan udah sering diceritakan di sini. Ada yang doa minta jodoh, keluar dari rumah, langsung ada yang melirik, tanpa sungkan langsung mendekat dan menggigit betis. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke rumah sakit, akhirnya waktu demi waktu tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya siapa? Suster? Bukan, dokter. Namanya juga ngarang sesuka saya. Ada sahabat saya tidak tahu beliau menyimak ini atau tidak, sedang mau main basket, Pak. Pas loncat, pas turun lagi, urat ininya putus. Urat saja, seketika. Beliau berbaring di rumah sakit karena katanya kalau urat nggak bisa disambung ya, atau bagaimanalah, karena darah banyak, susah bergerak, 1 bulan berbaring. Aduh, katanya, betapa ke kamar mandi itu sesuatu yang nikmat, mahal, besar sekali. Kalau sudah sakit gitu kan susah ke toilet itu. 1 bulan pakai kursi roda, sekarang mau sholat juga pakai kursi. Apa kata beliau? Masya Allah. Jadi sakit ini musibah atau nikmat? Sesudah beliau begitu sakit, hijrah tuh Pak. Cara usahanya hijrah yang ingin benar-benar lebih syar'i. Kehidupannya hijrah. Karena selama sakit itu lebih banyak tafakur, lebih banyak belajar. Yang tidak dimiliki waktu itu ketika sedang sehat. Jawab. Jadi sakit beliau itu nikmat atau musibah? Nah, tergantung larinya kemana. Ternyata larinya jadi ke Allah. Masya Allah. Hilang di PHK nikmat atau musibah? Nikmat atau musibah? Tergantung, hadirin. Kalau dengan PHK jadi dekat dengan Allah, yang tadinya bersandarnya Tuhannya itu gaji, yang tadinya Tuhannya itu perusahaan, seakan-akan hidup dia terjamin. Lalu oleh Allah ditakdirkan PHK. Dengan begitu dia lepas bersandar dari gaji, lepas bersandar dari perusahaan, hanya bersandar kepada Allah. Oh, itu nikmat. Mungkin ada pahit beberapa waktu, ya, tapi pahit ini penggugur dosanya. Ada ibu-ibu nabung emas. Dia punya uang beli emas. Punya uang beli emas. Ketika banyak-banyak ditanya, buat apa ini emas? Ini untuk jaminan hari tua. Salah tuh. Dengan emas ini kan harganya tidak turun. Jadi kalau ada apa-apa, saya bisa jadikan jaminan untuk anak-anak sekolah. Dah, Allah pasti mendengar ucapannya. Dan Allah tahu isi hati. Diajak-ajak bisnis oleh seseorang. Sedikit. Wah, untungnya bagus. Keluar emasnya tuh. Wah, untungnya keren. Semua emasnya. Dan les aja hilang. Tipu. Coba. Ini musibah atau karunia? Jawab. Karunia karena asalnya sandarannya adalah emas, diambil habis
bersandarnya ke Allah, dan ternyata terbukti tanpa emas itu pun hidupnya terjamin. Jelas ya, ini bukan hanya emas logam mulia, tapi juga emas sopo? Masmu itu loh yang 80 kilo itu. Sebetulnya saya halus sekali barusan tuh, Bu. Harusnya Ibu ngerti itu teh dalam barusan tuh. Mas logam mulia dan masmu yang mulia itu. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, karena boleh jadi itulah yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih hebat, yaitu dua hal. Nikmat terbesar yang Allah berikan itu buah dari keyakinan ke Allah adalah patuh dan pasrah. Jadi kalau orang sudah diberi nikmat oleh Allah, yakin ke Allah dan patuh ke Allah tuh, lalu hatinya tuh pasrah, benar-benar senang dengan apa yang diberikan oleh Allah, yang terbaik dari Allah. Oh, ini udah puncak karunia. Kalau dunia mah ya gitu aja lah, dikasih kepada siapa aja yang Allah mau kasih. Tapi patuh dan pasrah ini buah dari ma'rifatullah. Ya harus siap hadirin, hidup ini tidak selalu cocok dengan keinginan. Balik ke yang tadi, gimana saya tuh lahir dari orang tua pemarah, ayah pemarah sejati, ibu pemarah tulen. Jadi secara genetik saya ini adalah kombinasi dua pemarah. Harus minta ke Allah. Jadi kalau saudara merasa sulit menghandle diri, harus sungguh-sungguh minta ke Allah itu. Seperti yang jatuh cinta, minta dicabut cintanya. Yang cemburu buta, aduh saya dicemburu terlalu berlebihan, minta dicabut cemburunya ke Allah. Termasuk yang belum punya jodoh tapi banyak keinginan. Itu kan pening betul ya. Gak ada pasangannya, pengen, gak ada pasangannya, kunang-kunang. Minta ke Allah, ya Allah, karena yang menciptakan syahwat juga adalah Allah. Tapi kenapa nih saya error, syahwat saya membara sampai lihat pohon juga kunang-kunang. Boleh jadi saudara tidak jaga pandangan. Pandangan tidak dijaga, oleh Allah diuji, syahwat makin membara. Harus tobat, minta tolong ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ujian itu. Tapi kalau Allah nyabut, gampang perasaan itu. Tidak ada yang cemburu, sedih, rindu, cinta. Semua yang tidak kelihatan ini, itu ciptaan Allah semuanya. Jadi kalau mau semuanya terkendali, ya harus minta kepada penciptanya. Dan dia tahu kita lagi pening dengan diri kita sendiri. Jelas hadirin sekalian? Jadi minta ke Allah tuh kan ada ya, maaf sedang di tanah suci, Pak di sini tempat Bapak minta, ini orang kaya gitu. Kami ini udah dititipi rezeki banyak. Kami sepertinya malu kalau minta-minta terus ke Allah. Jangan minta duit Pak, minta syukur. Minta waro, jangan sampai kesentuh dengan yang haram. Minta jadi dermawan, minta jadi zuhud, yang tidak ditipu oleh harta yang Allah titipkan. Minta tidak diperbudak keinginan. Minta jadi orang yang ridho dengan kalau diambil hartanya. Banyak yang harus kita minta. Bukan hanya fisik, tapi justru yang halus-halus ini. Gitu. Habis semuanya juga ciptaan Allah, milik Allah. Boleh saya cerita sesuatu hadirin? Ini ujian lagi di tol kan, lagi musim musibah beritanya ya. Jadi kalau nggak dengar tol teh tongel begitu. Jadi saya pulang jadi jarang naik tol sekarang, padahal celaka mah nggak kemana-mana ya. Sabtu tugas dakwah di Lubuk Linggau. Alhamdulillah kita
ada yang wakaf tanah di sana sehingga dibangun masjid dan pesantren. Jadi ceramah. Pada Isya tiba-tiba telepon anak, "Abah, saya ketabrak truk." "Gimana?" "Gak apa-apa, badan luka tidak apa." "Coba video call." Saya lihat wajahnya. "Di mana ini?" "Di dekat tol, keluar dari Halim." "Waduh, tol lagi ini." "Gimana ceritanya?" "Ini ada truk tronton ngantuk, nabrak dari belakang. Jadi mobilnya ke bawah. Udah ke bawah, di depan ada mobil lagi. Pingsan anaknya karena tubruk berkali-kali. Tapi ditolong oleh supir truk ini. Kata polisi yang menolong, katanya baru kali ini ada supir truk tronton yang nabrak, nolong. Biasanya kabur." Alhamdulillah. Bayangkan, dengar berita ngeri saja ada berita gembiranya itu. Katanya supir ini langsung nolong anak keluar sambil diusap. "Astagfirullah, astagfirullah. Maaf ya, saya ngantuk." Begitulah. Jadi ditolong. Ini kesan ini sampai anak saya ini sekarang sayang sekali sama supir yang nabraknya. Yang pertama dilakukan, kata anak ini, saya mengamati ya, betapa kasih sayang yang kemarin diceramahkan itu. Katanya tolong itu supirnya kekeluargaan aja, jangan diproses. Masya Allah itu. Yang pertama dipikir oleh yang nabrak adalah keselamatan yang ditabrak. Yang pertama dipikir oleh yang ditabrak sesudah siuman adalah supaya jangan ditahan yang nabraknya. Coba itu. Kejadian pahit berbuah kemesraan. Indahnya katih tayang. Teruskan cerita ini, karena ini benar-benar saya banyak dapat pelajaran dari kejadian ini. Bayangkan, sudah hampir tabligh akbar, kurang lebih katanya sampai 6.000 tuh yang hadir tuh. Ini telepon di tol. Tapi ingat bahwa ketika terjadi surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan jika beriman ke Allah, yakin ini terjadi dengan izin Allah dalam kekuasaan Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hati. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas segala-galanya. Jadi pasti ini udah takdir ini. Tidak boleh. Kenapa? Pakai ketol? Enggak boleh, udah di tol. Ya. Kan ada yang suka, kenapa? Enggak bisa, udah terjadi. Ketika genteng jatuh kena jidat, kenapa kamu pakai jalan ke sana? Enggak mungkin. Udah jelas ada tanda terimanya, enggak bisa enggak diterima. Pokoknya kalau nasi jadi bubur, pikiran kita adalah cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, bubur ayam spesial. Itu ya. Mana Mas, tolong yang nabraknya ada. Aduh Abdi, sedang saya Agim. Aduh Agim. Aduh astagfirullah. Jadi lebih itu katanya. Tenang Pak. Bapaknya selamat. Aduh saya ngantuk, punten ya enggak. Terus itu yang ketabraknya satu lagi ada, telepon lagi. Pak, gimana? Iya, maaf tadi. Ya sudah Pak, semua udah takdirnya. Emang malam ini kita bisa silaturahim seperti ini. Oh iya, udah enggak mungkin menghindar. Ini apa yang harus terjadi pasti terjadi Pak. Masya Allah. Baru juga nelfon, udah Mas, siap nggak pulang? Coba mobilnya masih hidup nggak? Di video gitu, mobilnya rusak. Hidup Pak. Nah lama-lama kemana anak saya? Pingsan Pak. Rupanya, ya Allah, alhamdulillah datang ambulan. Saya lihat bagaimana Allah mengatur semuanya. Karena mau minta tolong kemana ya? Saya ada jauh, tempatnya juga tidak tahu. Alhamdulillah datang ambulan seperti biasa. Kang, ini anak saya Agim. Waduh. Rada ini apa? Rada narsis sedikit. Sampailah ke rumah sakit. Kata rumah sakit, karena ternyata Pak jadi kejang.
Jadi kaku anaknya tuh begitu. Padahal tadi masih bicara. Kepala sakit, akhirnya rumah sakit yang kecil itu tidak nerima, dikirim lagi. Ibunya ngejar dari BSD sampai jam 9 malam, sampai jam setengah 2 diperiksa, akhirnya dipindah lagi. Besoknya ke Bintaro. Masya Allah. Saya pulang kemarin dari Lubuk Linggau, sudah begini kaku Pak. Kesakitan luar biasa, rupanya pecah pembuluh darah di sini, di luarnya aman, tidak ada luka sama sekali, tapi di dalamnya rupanya tumbukan itu. Gimana bisa lebih tenang? Karena yakin semuanya pasti sudah yang terbaik. Saya tanya ke anaknya, gimana Mas? Apa hikmahnya? Bah, kalau saja di depan itu ada truk lagi, saya hancur. Didorong dari belakang, ketemu dengan truk. Alhamdulillah kosong. Yang nabraknya juga ke pinggir, supirnya juga nolong. Jadi yang diceritakan tuh karunia saja, Masya Allah. Waktu dari MRI, kata dokter teh, alhamdulillah tidak ada tulang yang patah, tidak ada saraf yang rusak, yang ada cuman pembuluh darah saja di sininya pecah karena tumbukannya keras, tapi pembuluh insya Allah katanya akan sembuh lagi. Gitu hadirin. Apa hikmahnya? Ternyata walaupun nyupir sudah tenang, pelan, truk mah lewat rawas ya. Dan truknya juga tronton hadirin, manis pisan ya. Artinya memang kalau udah waktunya terjadi mah terjadi itu. Mendengar sesudah itu yang bannya meletus, betul? Ban belakang meletus, pada keluar itu kan meninggal. Siapa yang nyangka bekal meletus ban begitu? Siapa yang nyangka bekal meninggal di jalan seperti itu? Artinya memang kekuasaan ini milik Allah sepenuhnya. Tidak ada yang jagoan, tidak ada yang hebat, tidak ada yang terlatih, tidak ada yang perkasa. Yang ada tuh cuma satu, kekuasaan Allah. Mau sejago apapun kalau Allah takdirkan terjadi. Benar? Makanya jangan sok jago, jangan sok pinter, jangan sok keren, jangan sok terlatih, jangan sok bisa. Kalau Allah nggak nolong, nggak bisa apa-apa. Kalau Allah mau ngambil, ambil aja. Ada teman hebat perkasa, diare tetap di WC gitu. Padahal MMA tuh apa tuh yang berkelainya segala macam, udah oleh bakteri mah di toilet gitu. Ngalempreh hadirin. Ini serius kan, sebelumnya saya ceramah bahwa celaka mah bisa dari belakang, kejadian tuh di anak. Makanya sekarang saya hati-hati mau bicara teh hadirin. Bahwa memang kita ini selamat, celaka, bahagia, sengsara, lapang, sempit, mudah, susah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Utuh, total. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka jangan pernah merasa aman oleh apapun, siapapun, kecuali aman itu hanya dengan jaminan Allah. Setuju?